Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah smartwatch terbaru dari GT Indonesia, yaitu GT Aura Series. Dan ini powerbank yang terbarunya yaitu GT B6 Series dengan kapasitas yang gede banget di 10.000 mAh. Kita berfokus buat pembahasan smartwatchnya terlebih dahulu. Buat tampilan box sama persis dengan smartwatch dari GT lainnya, pakai warna dasar hitam, kemudian ada kombinasi warna orange kayak gini. Garansinya 2 tahun, punya 100 lebih sport mode, kemudian ada tampilan dari smartwatch GT Aura, bisa melakukan Bluetooth call dan punya sertifikasi IP67. Di bagian samping cuman QR kode, di bagian samping kanan branding GT, dan di bagian belakangnya seperti biasa ada beberapa spesifikasi dan misalnya kayak fitur-fitur unggulannya. Langsung kita lihat apa aja isi di dalamnya. Oke, di dalamnya kita mendapatkan satu buah smartwatch dari GT Aura Series. Ini warnanya cocok banget buat pasangan atau buat gebetan kita ya. Dan tampilan desainnya juga kelihatan simple, tetap kelihatan elegan, apalagi buat warnanya ini kayak krim, cenderung ke ya intinya buat warna-warna wanita, warna-warna cewek gitu ya. Oke, kita pinggirin terlebih dahulu. Lalu dapat kabel USB magnetik, kartu ucapan, dan juga buku panduan. Pertama kali kita hidupin ada branding GT, kemudian muncul QR kode buat download aplikasinya. Oke, ini buat tampilan watch face dari pertama kali kita hidupin. Kita coba lihat-lihat terlebih dahulu. Ada kontak, riwayat panggilan, dan juga panggilan. Tentu ini bisa kita pakai buat melakukan telepon seluler. Kemudian kita scroll dari atas ke tengah, ini ada center. Ada buat find my phone, kemudian ngatur kecerahan, dan ini mode jangan ganggu. Kita coba masuk di bagian pengaturan. Nah, ini buat pengaturan dan juga bahasa, kemudian temanya kita coba lihat. Buat tema, oh itu cuman tema itu ya awal ya. Ada 3 pilihan buat temanya. Selanjutnya dari kanan ke tengah ini buat sport mode, kurang lebihnya buat lihat oksigen. Kalian juga bisa mengontrol musik menggunakan smartwatch ini, kemudian bisa lihat cuaca. Dan kembali lagi kalau kita geser-geser. Sedangkan dari bawah ke tengah ini bakalan muncul buat notifikasi apa aja yang udah masuk ke smartphone, atau lebih tepatnya dengan smartwatch yang udah kita koneksiin ke smartphone kita. Dan buat spesifikasi dari layarnya ini punya ukuran di 1,3 in, resolusinya HD, lalu memiliki kerapatan di 320 x 320 pixel, dan tentunya belum pakai panel AMOLED. Buat baterainya sendiri ada di 220 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 5-7 harian. Sedangkan kalau kita biarkan buat standby ini diklaim bisa nyampe 15 harian. Buat bodinya sendiri ini menggunakan material ABS plus PC plastik, lalu buat strapnya ini pakai silikon strap, dan buat beratnya sendiri ini cuman di 21 gram, tentunya udah ringan banget. Dan buat bodinya, buat frame bagian samping ini udah ada garis hitam yang menurutku emang masih kelihatan tebel. Dan buat harganya emang waktu video ini kita buat, saya tuh belum tahu buat harga pastinya berapa, tapi kalau kita lihat di seri-seri sebelumnya, kurang lebih smartwatch ini ada di kisaran 400 ribuan, entah itu lebih atau kurang. Intinya masih ada di kisaran 400 ribuan rupiah. Dan dikarenakan buat panelnya belum pakai panel AMOLED, jadi belum ada yang namanya itu ya, sistem always on display, kemudian belum ada buat GPS-nya. Dan buat bodinya di bagian samping di sini terdapat 2 titik, dan ini kemungkinan besar sih buat lubang mikrofon semua. Dan ini ada 1 buah tombol, dan ini nggak bisa kita pakai buat tombol ulir kayak gini ya. Jadi kalau kita putar-putar nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya sama sekali. Jadi buat tombol ini bisa kita pakai sebagai ini langsung pilihan di mode menu kayak gitu. Kita lihat buat mode olahraganya. Nah, ini buat mode olahraga banyak banget yang disediakan oleh GT Aura kayak gini. Misalnya berlari, treadmill, berjalan, bersepeda, mendaki, dan masih banyak banget. Karena buat mode olahraganya ini nyampe 100 lebih. Dan tenang aja buat kalian yang mau berenang pakai jam tangan ini tentunya masih terbilang aman banget karena udah punya sertifikasi IP rating. Lalu jika kalian bosan dengan watch face bawaannya, kalian bisa mengubah-ubahnya dengan cara kalian aktifin terlebih dahulu, kemudian kita tekan dan juga tahan. Kita bisa geser-geser kayak gini. Kita lihat buat beberapa watch face bawaan dari GT Aura ini. Nah, misalnya kayak gitu ya, ada beberapa pilihan. Ini ada 6 pilihan kalau gitu buat watch face bawaan dari GT Auranya. Dan jika kalian masih kurang puas dengan 6 pilihan watch face yang disediakan oleh GT Indonesia ini, atau lebih tepatnya GT Aura, kalian juga bisa melakukan custom atau download watch face tersendiri. Pertama, kalian download terlebih dahulu namanya GT Connect kayak gini, bisa kalian download melalui Play Store ataupun App Store. Oke, buat cara pengoneksiannya tentu sangat mudah banget. Pastiin buat Bluetooth juga GPS udah kalian aktifin ya. Oke, setelah terhubung atau terkoneksi antara smartphone dan juga GT Aura,
Aura, kalian bisa mengubah buat face-nya kayak gini. Langsung aja ini ya, ada keterangan buat face kayak gini. Lalu kalian bisa mencari di sini mana yang paling kalian suka, mana yang paling sesuai dengan selera kalian. Ya misalnya kayak gini, kita ubah terlebih dahulu, kita tinggal sinkron aja dan tinggal ditunggu. Ini buat persentase itu prosesnya. Nah, udah langsung berubah kayak gini, jadi mantap ya. Buat tampilannya bisa kalian setting sesuka kalian masing-masing. Kemudian di sini ada juga buat keterangan mengaktifkan notifikasi ketika ada panggilan ataupun ini aplikasi apa aja yang mau kalian aktifin buat notifikasi yang nantinya bakalan muncul di smartwatch ini. Banyak banget nih, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, TikTok dan juga lain-lainnya. Mantap ya, banyak banget. Ada juga buat fitur Rise to Wake, ini kita coba aktifin dan kita angkat. Kemudian ada backlight-nya bisa kalian atur. Ini nyalanya berapa detik kayak gitu dan kita setting aja di 10 detik. Selanjutnya ini ada juga, atau lebih tepatnya bisa kita pakai sebagai remote selfie. Ada jam dunia. Lalu lewat aplikasi GT Connect juga kalian bisa melihat kalender. Kemudian ada fitur record ini, tentunya buat aktivitas kalian selama bareng dengan GT Aura ini. Oke, jadi menurutku buat GT Aura ini udah mantep banget ya buat spesifikasi ataupun fiturnya, terutama udah punya sertifikasi IP rating, dan tentunya buat face ini mudah banget buat kita ganti-ganti, yang penting udah kita koneksiin ke ponsel atau ke smartphone. Dan hampir aja lupa, ini buat strapnya tentu bisa banget buat kita ganti-ganti, bisa kita bongkar pasang, kita lepas, kita pasang lagi kayak gitu ya. Kita bahas produk selanjutnya yaitu GT B6 series. Ini powerbank terbaru dari GT Indonesia. Boxnya warna putih, kemudian ada keterangan garansi, gambar produk, support hingga 22,5 watt. Kemudian flag friendly atau lebih tepatnya bisa kita pakai bepergian bareng ini naik pesawat. Dan di sini keterangan buat kapasitasnya gede banget, nyampe 10.000 mAh. Lalu di bagian sampingnya seperti biasa ada spesifikasi ataupun fiturnya, dan di bagian belakang tentu ini buat spesifikasinya ini udah menarik banget. Dan langsung aja mari kita lihat sama-sama apa aja isi dalam paket penjualannya. Di dalamnya ada kartu garansi, kita dapat pouch kayak gini, USB Type-C, lalu powerbank dari GT B6 series. Mantap ya, sekecil ini tapi kapasitasnya gede banget, nyampe 10.000 mAh. Ini buat bodinya tentu kerasa compact banget ya, kecil segini. Kalau kita bandingin ini kurang lebih nih sama korek ini ya hampir setara dengan korek buat tingginya. Kalau kita berdiri kayak gini ya kan, hampir setara dengan korek, malah masih pendekan ini si GT B6. Kemudian ini terdapat satu buah tombol, dan kalau kita tekan ini muncul buat notifikasi atau LED sebagai penanda kapasitas baterai yang disediakan. Dan di bagian bawahnya terdapat USB Type A, dan ini outputnya nyampe 22,5 watt, sedangkan tadi yang di bagian atas ini nyampe berapa nih? Nyampe 20 watt ya buat inputnya. Jadi dengan powerbank sekecil ini tuh sangat mantap banget, compact, nggak kayak tahun-tahun kemarin atau lebih tepatnya waktu pertama kali saya kenal powerbank. 10.000 mAh itu gede banget, panjang banget, bahkan ada yang nyampe kayak segini ukurannya ya buat kapasitas di 10.000 mAh. Jadi menurutku ini powerbank yang emang sangat kecil banget buat kapasitas di 10.000 mAh ya, terutama buat powerbank yang udah kita cobain dengan kapasitas tersebut. Dan menurut kalian gimana nih dengan produk-produknya dari GT yang baru aja kita review, lebih tepatnya buat GT Aura dan juga GT B6 series ini? Tenang aja, buat link pembeliannya pasti saya sediain di deskripsi pada video ini. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja buat link pembeliannya dan langsung di gas check out aja. Jangan lupa tinggalkan saran ataupun pendapat dan juga kritik kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.